Selamat pagi, teman-teman sekalian. Selamat bertemu kembali di perkuliahan teori sosiologi satu ya, atau sering disebut sebagai teori sosiologi klasik. Nah, dalam perkuliahan ini ada beberapa capaian pembelajaran yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah penguasaan akan latar historis atau kontekstual atau setting sosial dari kemunculan teori sosiologi itu sendiri. Lalu kita akan coba membedah ataupun berdiskusi mengenai pemikiran beberapa tokoh teori sosiologi satu ya. Di antaranya ada Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Ya, meskipun ada beberapa founding father teori sosiologi, ada Auguste Comte, kemudian Saint-Simon, kemudian Ibnu Khaldun, lalu Herbert Spencer ya. Nah, saya akan share materi. Hari ini kita akan memperbincangkan mengenai pemikiran dari Emil Durkheim. Kita akan berdiskusi mengenai dua konsep penting dari Emil Durkheim, yaitu fakta sosial dan suicide. Mungkin ini sudah tidak asing bagi teman-teman sekalian ya. Nah, selanjutnya ada beberapa eh, elemen penting ya. Pertama kita akan melihat dari sisi ini, apa yang akan kita bahas. Pertama ada biografi, kemudian metode sosiologi, lalu konsep-konsep fakta sosial, lalu karakteristik fakta sosial itu sendiri, kemudian kajian tentang bunuh diri atau lay suicide, lalu pengembangan kajian bunuh diri dan bagaimana implikasinya. Ini sekilas tentang Emile Durkheim. Dia merupakan warga Prancis ya, lahir pada 15 April 1858 sebagai anak seorang rabi ya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah keturunan Yahudi ya. Nah, awalnya ia memutuskan untuk mengikuti tradisi ayahnya ya, untuk menjadi seorang rabi. Tapi dalam perkembangannya kemudian dari pengalaman baik akademis maupun pengalaman sosial eh, membuat dia tidak meneruskan tradisi itu. Studi di École Supérieure Paris, kemudian Emile Durkheim merupakan guru besar di dalam bidang ilmu sosial di Bordeaux. Nah, dia sempat melalang buana ya, pindah dari Universitas eh, Bordeaux kemudian ke Sorbonne Prancis. Ini beberapa karya fenomenal dari Emile Durkheim. Yang pertama ada The Role of Sociological Method, kemudian The Division of Labor in Society, lalu On Suicide, kemudian Elementary Form of Religious Life. Dia memang fokus pada subjek kajian sosiologi yaitu fakta sosial, kemudian bunuh diri, lalu mengenai agama. Nah, lalu apa itu fakta sosial menurut teman-teman? Siapa yang mau coba untuk memberikan komentar? Izin Pak, Ya, silakan. terkait dengan fakta sosial, sepengetahuan Harmin itu bahwasanya fakta sosial itu adalah cara bertindak, berpikir dan juga bisa dirasakan. Nah, fakta sosial ini dibagi menjadi dua Pak, ada yang sifatnya material seperti hukum, lembaga maupun organisasi yang memang itu secara langsung bisa kita lihat gitu Pak. Ya, Nah, sedangkan yang non material ini sifatnya abstrak dan tidak bisa dilihat secara langsung seperti norma, nilai, ataupun adat istiadat gitu, Pak. Dan sifatnya oke. juga fakta sosial ini di luar diri individu gitu. Hmm. Baik, terima kasih Harmin ya. Yang pasti fakta sosial menjadi bagian dari tiga paradigma sosiologi ya. Nah, menurut Durkheim, saya coba untuk mengkonfirmasi dan memfasilitasi apa yang disampaikan oleh Harmin tadi. Bagi Durkheim ya, fakta sosial itu sesungguhnya adalah subjek kajian dari sosiologi. Ya, fakta sosial merupakan cara kolektif dalam bertindak, ya, berpikir dan merasakan. Lalu keberadaannya berada di luar
diri individu. Nah, ini menegaskan bahwa individu itu secara tidak langsung itu dikendalikan oleh apa yang ada di luar dirinya. Ya, tadi seperti disampaikan oleh Harmin, ada sesuatu yang sifatnya memaksa, mengikat, ya seolah-olah memiliki kekuatan untuk mengendalikan. Ini terkonfirmasi dari beberapa ciri fakta sosial itu bersifat eksternal, ya, kemudian tersebar dalam komunitas atau milik bersama. Lalu apa asumsi dari fakta sosial? Yang pertama adalah gejala sosial itu adalah sesuatu yang nyata, ya, dan dia mempengaruhi kesadaran individu serta perilaku yang berbeda dari ciri psikologis, biologi atau ciri individu lainnya. Nah, karena bersifat nyata, maka gejala-gejala itu dapat diamati, ya, bukan sesuatu yang sifatnya imajinasi, ya, atau terkesan imajinatif seperti itu. Nah, fakta sosial menurut Durkheim itu juga berkaitan dengan apa yang disebut dengan solidaritas sosial, ya. Ada sesuatu faktor pengikat suatu komunitas atau individu yang kemudian mereka memilih dalam hidup bersama, ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa yang dimaksud sebagai sesuatu yang nyata oleh Durkheim? Nah, tadi Harmin atau teman Anda menyatakan ada yang material dan non material, ya. Nah, bentuk material itu adalah sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi, ya. Seperti arsitektur dan norma hukum. Kemudian non material adalah sesuatu yang dianggap nyata, muncul dalam kesadaran manusia seperti rasa iba atau marah. Nah, contohnya misalnya adalah kalau teman-teman pernah ditilang karena melanggar aturan dalam berkendara, ya, sepeda motor. Misalnya tidak memakai helm atau kemudian, ya, anak di bawah umur 17 tahun yang tentu belum punya SIM, ya. Itu adalah fakta sosial yang berada di luar diri dan itu berkaitan dengan aturan atau norma yang harus dipatuhi. Nah, lalu yang non material adalah, ya, bisa saja ketika teman-teman misalnya, saya ambil contoh ketika lewat di depan itu Ramayana, persimpangan lampu merah itu biasanya ada yang meminta-minta ataupun pengemis, maka eh, rasa ibah atau kasihan seseorang itu akan tergugah. Nah, itu sebagai contoh nyata dari fakta sosial yang non material. Nah, metode sosiologi Durkheim adalah ada dua aspek penting. Pertama adalah karena fakta sosial dianggap sebagai sesuatu yang nyata, maka fakta sosial itu dapat dikuantifikasi atau diangkakan. Ya, jadi tidak hanya secara kualitatif saja. Jadi fakta sosial dapat dinyatakan sebagai sesuatu angka atau rating atau range, ya. Contohnya adalah misalnya angka bunuh diri, angka mobilitas atau perpindahan penduduk, atau angka kelahiran, angka kematian, ya. Lalu misalnya angka partisipasi kasar dalam pendidikan, lalu tingkat kepopuleran atau tingkat elektabilitas seseorang misalnya dalam kontestasi pilkada, ya. Nah, ini contohnya misalnya adalah satu orang bunuh diri di antara 20 kali percobaan orang untuk bunuh diri. Nah, pemicunya macam-macam, ya. Ini hanya kebetulan saja, ya, putus cinta. Tapi ini sepertinya sudah persoalan yang sangat klasik, ya. Karena kita tahu hari ini banyak faktor atau pemicu orang melakukan bunuh diri. Nah, lalu bagaimana kemudian strategi menjelaskan fakta sosial? Menurut Durkheim, fakta sosial harus dijelaskan dalam hubungannya dengan fakta sosial yang lain. Ya, jadi fakta sosial, ya, harus disertai dengan alasan atau sebab yang itu berkaitan dengan fakta sosial juga. Misalnya adalah solidaritas sosial dalam masyarakat dijelaskan dengan pembagian kerja. Nah, kita tahu solidaritas sosial itu ada dua, ya. Apa saja teman-teman kira-kira solidaritas sosial? Ya, ada solidaritas sosial mekanik dan organik, ya. Solidaritas sosial mekanik itu identik dengan masyarakat yang homogen dan yang
organik identik dengan masyarakat yang terspesialisasi. Nah, menurut Durkheim, bunuh diri itu bisa dijelaskan dengan solidaritas sosial. Strategi selanjutnya adalah fakta sosial harus berkenaan dengan penjelasan kausal, ya. Jadi penjelasan tentang fakta sosial dengan meninjau asal-usul suatu gejala sosial. Lalu ada yang disebut sebagai penjelasan fungsional, itu penjelasan tentang fakta sosial terhadap fungsi-fungsi yang terdapat dari suatu gejala sosial. Contohnya apa ini kira-kira? Ya, misalnya kenapa mahasiswa melakukan demonstrasi? Nah, ya di kampus-kampus yang akhir-akhir ini sedang marak ya. Ya, bisa saja karena ada kenaikan UKT, misalnya seperti itu. Atau kebebasan berpendapat, atau demokrasi yang mulai dipersempit ruang geraknya. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya kausal. Jadi ada sebab dan berdampak atau berkaibat terhadap kondisi yang lain. Konsep yang kedua mengenai bunuh diri, eh, ada beberapa alasan penting kemudian Durkheim mengkaji bunuh diri. Pertama adalah karena pengalaman temannya sendiri, Victor Emery, temannya melakukan bunuh diri. Kemudian ada perdebatan yang sangat panjang tentang persoalan bunuh diri, yaitu berkaitan dengan aspek moral. Kemudian Durkheim menganggap bunuh diri sebagai sesuatu yang konkret dan spesifik. Lalu bagi Durkheim, eh, kajian bunuh diri menawarkan suatu peluang besar untuk menunjukkan prinsip-prinsip yang disebut dalam karyanya The Role of Sociological Method. Itu untuk menjelaskan fakta sosial bunuh diri disebabkan oleh fakta sosial apa sebenarnya. Lalu yang terakhir, kajian bunuh diri menjadi fenomena yang paling jelas yang terkait langsung dengan pertanyaan dasar sosiologi Durkheim, yaitu ikatan-ikatan yang menyatukan manusia satu dengan yang lainnya. Nah, ini Durkheim ingin menyatakan bahwa solidaritas sosial itu menjadi suatu kunci ya di dalam relasi sosial. Nah, kajian bunuh diri Durkheim menyasar pada beberapa variabel. Yang pertama adalah aspek gender laki-laki dan perempuan, kemudian agama, ada Katolik dan Protestan, lalu status ketentaraan, personel militer, warga sipil, kemudian ekonomi, ada yang kaya dan yang miskin, lalu status kondisi negara atau masa perang atau masa damai. Nah, ini temuan risetnya Durkheim ya. Menurut Durkheim, ya ini menurut Durkheim ya, bukan menurut saya, laki-laki itu lebih berat ya, kemudian lebih terrelasi ketimbang perempuan secara fisik dan emosional. Jadi menurutnya angka bunuh diri di laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Kemudian di kalangan Protestan itu juga lebih tinggi daripada umat Katolik. Lalu personil militer itu memiliki beban yang lebih berat karena dia harus banyak berkorban untuk kebutuhan orang lain dibanding sipil, maka personel militer itu lebih tinggi angka bunuh dirinya. Lalu orang dalam kemiskinan ekonomi juga lebih banyak melakukan bunuh diri. Isu uang menjadi alasan untuk lari dari persoalan. Lalu menurut Durkheim, pada masa damai tingkat bunuh dirinya lebih banyak ketimbang masa perang. Ya, karena pada masa perang, menurut Durkheim, kesatuan sosial itu lebih kuat dibanding masa damai. Orang menjadi individualistik dalam masa damai dan mudah tercerabut dalam ikatan sosial. Ini kesimpulan Durkheim tentang kasus bunuh diri. Dia membagi bunuh diri ke dalam dua bagian. Ada yang dimaksud dengan dimensi integrasi dan regulasi. Integrasi itu ada egoistic suicide, kemudian altruistic suicide, kemudian regulasi ada anomic suicide dan fatalistic suicide. Egoistic suicide menurut Durkheim adalah terkait ketercerabutan emosional. Contohnya adalah individu yang kesepian, tidak punya teman, merasa terisolasi atau terasing ya. Lalu altruistic suicide yaitu terkait penyebab yang lebih tinggi atau tujuan tertentu. Contohnya adalah terorisme, ya kamikaze, kemudian ada menganggap sebagai panggilan Tuhan. Lalu dimensi regulasi ada anomic suicide terkait tiadanya norma ya. Contohnya adalah tidak adanya kemampuan mengubah keadaan, tidak adanya jalan keluar yang jelas.
Kemudian fatalistic suicide ini berkaitan dengan tiadanya harapan. Contohnya adalah orang yang sakit atau orang yang sudah pasrah terhadap dirinya atau kondisi dirinya ya, karena misalnya sakit yang terlalu lama atau menahun. Baik, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Izin Pak, Ya, oke, Armin mau bertanya terkait dengan fakta sosial mungkin Pak. ya, Sebenarnya fakta sosial dengan kontrol sosial itu sama nggak sih Pak? Nah itu aja Pak mungkin. ya. Itu adalah dua hal yang berbeda ya, Armin ya. Tadi jelas secara definisi atau konseptual fakta sosial ada sesuatu yang berada di luar diri yang sifatnya memaksa dan mengikat ya. Eh, Kontrol sosial itu dihasilkan oleh suatu komunitas ya. Nah, menurut saya kontrol sosial itu belum tentu sebagai suatu fakta sosial ya. Saya kasih analogi misalnya begini. Eh, Kalau kita ingin mencapai sesuatu, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan ya, apa yang boleh dan tidak boleh. Ya, memang itu diawali dari kontrol diri. Ya. Tapi setiap individu kan dia akan membangun relasi dengan orang lain. Jadi apa yang menurut dia baik itu belum tentu baik bagi orang lain. Kontrol sosial yang saya maksud di sini adalah berkaitan dengan eh, nilai-nilai tentunya ya, yang itu berupaya untuk menjaga ketertiban sosial misalnya, atau eh, membuat situasi tetap kondusif seperti itu. Nah, kalau ditanya ya fakta sosial terlebih dahulu, kemudian di dalamnya ada yang disebut sebagai kontrol sosial. Begitu, Hermin. Silakan yang lain. Ada lagi pertanyaan teman-teman atau yang dikurang mengerti atau dipahami dari materi yang saya Izin sampaikan? bertanya, Bang. Ya, silakan, Farandi. Apakah teori bunuh diri Durkheim ini masih relevan, Pak, dalam memahami kasus eh, tren dalam pola bunuh diri pada masyarakat sekarang, Pak? Ya, menurut saya tidak sepenuhnya lagi relevan. Eh, Hipotesis saya bisa aja memunculkan konsep baru mengenai bunuh diri ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kan apa yang disampaikan oleh Durkheim ini berkaitan dengan konteks atau situasi pada masa ia melakukan kajian itu. Sementara kita tahu perkembangan zaman itu sangat cepat sekali dan membuat eh, misalnya peristiwa-peristiwa bunuh diri itu tidak lagi sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor solidaritas. Ya. Mungkin ya bisa saja itu dipengaruhi oleh faktor psikologis. Oleh karena itu eh, sumbangsi psikologis di sini atau sumbangsi psikologi maksud saya menjadi kontekstual ya dalam menjelaskan beberapa fenomena bunuh diri yang sedang marak terjadi ya atau eh, situasi situasi yang aktual akhir-akhir ini. Kira-kira begitu. Itu menurut saya, Farandi. Atau mungkin Farandi punya pendapat eh, pembeda atau mungkin ingin menginterupsi apa yang saya sampaikan? Boleh. Jadi bisa saja berbagi ya. Atau menurut Farandi ya bagi saya ini tetap relevan kok, Pak. Karena kalau kita pakai untuk membedah dalam beberapa case itu sesuai dengan konteks masa Durkheim melakukan kajian. Atau bagaimana menurut teman-teman yang lain? Ada yang punya pendapat berbeda? Ya, silakan ya. Itu bagi saya sangat baik untuk memperkaya diskusi kita hari ini. Cukup teman-teman? Kira-kira?
Atau Cukup. ya cukup ya. Nah, kalau begitu saya pikir cukup sampai di sini ya untuk perkuliahan hari ini berkaitan dengan pemikiran dari Emil Durkheim mengenai fakta sosial dan suicide. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di pertemuan eh, ke depan ya mengenai pemikiran Emil Durkheim. Baik, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri sampai di sini perkuliahan ini. Jika ada salah tutur kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Siang, Siang, Pak. Bang. Siang, Yang Pak. Pak. Siang, Pak. Terima kasih.